Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 9A dan 9B. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk kelas 9 kita lanjutkan materinya sampai fungsi kuadrat. Halaman 21. Fungsi kuadrat, kita langsung ke grafik fungsi kuadrat. Sudah dibaca ya tadi? Dilihat bukunya. Fungsi kuadrat dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola dengan karakteristik sebagai berikut. Jika nomor 1 A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Kamu lihat dalam kotak. Dalam kotak ya. Nah, itu loh gambar kalau lengkung itu parabola. Nomor 1 ya, A lebih besar 0, maka gambar parabolanya atau garis lengkungnya terbuka ke atas. Cirinya. Yang kedua, jika A lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah. Ciri-cirinya itu. Biasanya ini diterapkan dalam soal pilihan ganda. Bisa kamu terapkan. Kamu bisa lihat jika A lebih besar 0, oh berarti parabolanya terbuka ke atas. Tuh. Kalau A lebih kecil 0 berarti terbuka ke bawah. D lebih kecil 0, D apa D? Kemarin D apa D? Diskriminan. Diskriminannya lebih kecil sama dengan 0 adalah maka parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Yang nomor 4 D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Nomor 5 D lebih besar 0, maka parabola memotong sumbu X dan 2 titik di 2 titik. Nah, itu dilihat rumus-rumus grafik fungsi. Pokoknya A lebih besar 0 berarti ciri-cirinya terbuka ke atas. A itu apa? Nah, A bisa dilihat dari persamaan Y sama dengan apa? AE kuadrat ditambah BE ditambah C. Nah, kalau A-nya ini ya lebih besar 0 berarti gambarnya terbuka ke atas. Kamu lihat. Ini bisa diterapkan di soal pilihan ganda. Biasanya persamaan ini ada mempunyai garis gambar grafik fungsi sebagai berikut, yaitu apa? Nah, bisa diberi patokannya A. Jika A lebih besar 0, misalkan 5E kuadrat, berarti A-nya lebih besar apa lebih kecil 0? Lebih besar 0 berarti patokannya gambarnya terbuka ke atas. Kalau A lebih kecil 0 berarti terbuka ke bawah. Yang B, patokan yang B. B lebih besar 0 ya. Puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Puncak itu, nah ini namanya puncak. Terus A lebih besar 0 tadi ya, B lebih besar 0 dan A lebih besar 0 berarti berada di sebelah kiri sumbu Y. B lebih kecil 0 dan A lebih besar 0 berarti puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Kamu bisa lihat gambarnya. Itu patokannya atau rumus-rumusnya. Untuk C lebih besar 0 berarti grafik memotong sumbu Y positif. Kamu bisa lihat gambarnya. Jika C lebih besar 0 berarti grafik memotong sumbu Y positif.
Jika C lebih kecil 0, berarti grafik memotong sumbu Y negatif. Negatif berarti kalau Y bawah atau ke atas? Y negatif. Bawah. C sama dengan 0, berarti grafik memotong sumbu Y di titik 0,0 di tengah-tengah berarti. Terus D diskriminan, D lebih besar 0 dan A lebih besar 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Itu ada gambarnya. Terus D lebih kecil 0 dan A lebih besar 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik. Tuh bisa kamu lihat gambarnya. Terus D sama dengan 0, yaitu grafik tidak memotong sumbu X, tidak ada gambarnya. Kita ke contoh soal, langsung ke contoh soal. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Y masukkan 0. Berapa ini? Y sama dengan 0. Berarti X-nya 0 ya. Y kan sama dengan 0. Berarti Y-nya 0. Berarti titiknya X-nya juga 0 ya kan? X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah berapa ini X-nya? Sama dengan 0. Berarti X-nya juga 0. Terus B, titik potong sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Y sama dengan berapa itu? Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X sama dengan X-nya 0 kuadrat ditambah 4 kali 0. Y sama dengan 0 ditambah sama dengan 0, berarti ini 0,0. Oh sebentar, untuk yang ini sumbu X sama dengan Y-nya sama dengan 0, gimana itu? Ini difaktorkan dulu. Maaf, ini difaktorkan dulu. Y sama dengan berapa ini? Kan 0 ya. X kuadrat ditambah 4X. Ke sini X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Difaktorkan. X kali berapa X kuadrat? X kali berapa 4X? Kali 4 ya. Sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya berapa? Negatif 4. Berarti titiknya berapa? Negatif 4,0. Nah, berarti sudah menemukan titik potong. Titik potong yaitu sumbu X min 4,0. Melalui sumbu Y, titiknya 0,0. Terus selanjutnya mencari persamaan.
sumbu simetri. Dengan rumusnya X sama dengan gimana? Min B per 2A ya. Sama dengan berapa? Masukkan nilai B-nya. Ini B-nya berapa ini? Ya ini A, B, ya. C-nya kan nggak ada, berarti 0 C-nya. Mudeng. B-nya berapa? 4, negatif 4 per 2 kali 1. Sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Terus selanjutnya kita mencari nilai ekstrim. Atau nilai stasioner. Untuk X sama dengan berapa? Negatif 2. Ini X. Rumusnya gimana? Y sama dengan E kuadrat ditambah 4X. Masukkan negatif 2 ya. Ditambah 4 kali negatif 2. Y sama dengan berapa? 4 ditambah, bentar, positif 4 kali negatif 2. Negatif 8 sama dengan negatif 4. Berarti titiknya berapa? Koordinat titik baliknya berarti koordinat titik balik yaitu berapa X-nya? Negatif 2, Y-nya negatif 4. Saya ulangi, mungkin masih bingung. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat. Kita gambar nanti dulu. Prosesnya dulu. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Ini artinya X kuadrat, ya kan? Ditambah BX, ya, ditambah C, karena C-nya tidak ada berarti dianggap 0. Ya, enggak ada. Yang pertama kita cari melalui titik potong. Titik potong sumbu X. Melalui titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ditulis Y persamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Y-nya berapa? 0 kan? Ditulis lagi sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Dibalik, mudeng ya, dibalik. X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Difaktorkan. Yang sama variabel apa? X ya. Berarti X. X kali berapa X kuadrat? Berarti X. Berarti X kali X lah X kuadrat. Ya kan? X kali berapa positif 4X? Positif 4. Berarti X dalam kurung X ditambah 4. Kita balik. X kali X. X kuadrat. X kali positif 4. Positif 4X. Ya. Terus X dalam kurung X. X itu sama dengan 0, dibatasi dengan tanda kurung. Berarti X sama dengan 0 ya. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya ketemu min 4, pindah ruas ya. Jadi titiknya X-nya ketemu negatif 4, Y-nya 0. Paham dari sini? Terus yang kedua, yang B titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0. Masukkan. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Sama dengan X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0. Y sama dengan 0 tambah 0, Y-nya 0. Berarti titiknya 0,0. Jelas?
Terus yang C, kita cari persamaan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B, B mana B? Kita tentukan ya. A-nya 1, B-nya 4. Ngerti ya ini ya? Negatif berapa negatif B? B-nya 4, berarti negatif 4 per 2 kali 1, berarti ketemu negatif 2. Ngerti ya? Terus yang D, nilai ekstrim atau nilai stasioner. X-nya berapa? Negatif 2. Kamu substitusikan ke persamaannya. Substitusikan itu memasukkan nilai pengganti. X-nya kamu ganti negatif 2. Tulis persamaannya tadi soalnya. X kuadrat ditambah 4X. Ya. Y sama dengan X-nya masukkan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2. Y sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Nah, yang E terakhir yaitu koordinat titik baliknya. Berapa? Negatif 2, negatif 4. Setelah itu kita gambar. Titik yang pertama berapa? Negatif 4,0. Negatif 4 berarti ke kiri ya. Negatif 4,0 berarti di mana? Negatif 4,0 sini. Terus yang kedua titiknya 0,0. Oh di sini negatif 4,0 terus 0,0. Ya di sini ya. Ini ditulis berapa? Negatif 4,0. Sini 0,0. Kan melalui dua sumbu ya. Terus yang kedua apa? Persamaan sumbu simetrinya berapa sumbu simetri? Negatif 2. Di sini negatif 2. Ini. X-nya. Terus nilai ekstrim Y sama dengan negatif 4. Negatif 4 berarti di bawah ya. Negatif 4 sini. Sini. Terus kita hubungkan koordinat titik baliknya. Ini sumbu simetrinya kita hubungkan. Anggap aja ini melengkung ya. Nanti kamu gambar lebih bagus lagi. Ya, ini sumbu simetrinya. Negatif 2. Ini Y sama dengan negatif 4. Dah, itu gambarnya. Ya, menggambar yang pertama tentukan sumbunya. Ada 2 titik, ya kan? Terus sumbu simetri negatif 2. Yang keempat nilai ekstrimnya ketemu Y negatif 4, nanti hubungkan. Jelas? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, dicoba halaman 24 tugas mandiri. Nomor 1 BC saja. BC saja. Ya. Sudah? Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silahkan dicoba dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.